Puji Tuhan. Saya baru kembali dari luar kota di pedalaman. Cukup jauh. Kemarin perjalanan 2 hari baru bisa sampai di Jakarta dengan perjalanan darat yang jauh. Lumayan ada sekitar tiga 13 jam. Baru sampai di kota, kemudian naik pesawat 2 kali, pindah pesawat ya. Dan tiba di Jakarta. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan itu ada banyak orang yang dapat mendengar firman Tuhan. Mereka juga dilayani, ya, didoakan dalam perjalanan. Tapi sebenarnya perjalanan ini adalah business trip ya, bukan pelayanan seperti yang Bapak Ibu pikir. Jadi ada orang, oh pelayanan penginjilan tuh perlu dana. Nah ini adalah kebohongan yang sangat besar. Perlu dana dari mana? Kita ke kantor, kita naik kendaraan umum, kita ketemu orang, bisa penginjilan. Kita ada di kantor, dimanapun kita ada, kita bisa melakukan penginjilan dengan apa? Sharing. Yesus itu adalah Tuhan bagi semua. Yesus itu bukan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan orang Kristen. Baca dengan benar di Alkitab. Yesus adalah juru selamat dunia. Jangan kita kecilkan Yesus itu menjadi kecil hanya untuk orang Kristen. Ya, itu selalu saya sharingkan. Kemudian kita lihat Bapak Adolf pagi hari ini. Pak Adolf ada di kantor ya? Iya, di kantor, ya. Luar biasa. Jadi Bapak Iya, Ibu coba lihat, Bapak Adolf ini ada di kantor, ya, karena dia tugas untuk jaga. Dan dia tidak ada alasan untuk menolak pelayanan sharing. Dan ini pelayanan ini sebenarnya sangat kecil. Yang besar itu di luar dari sini. Tetapi di sini, Harvest Academy melatih Bapak Ibu untuk dapat melakukan hal yang sama. Memultiplikasikan uh, ajaran Yesus, yaitu mengasihi semua orang. Bukan untuk membawa orang jadi Kristen. Oke? Kita harus paham ini. Ya, bukan untuk membawa orang jadi Kristen, tetapi untuk membawa orang menjadi percaya Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Ya, terakhir kemarin saya menumpang di satu kendaraan dan sampai di rumah parkir lama di depan. Jadi anak-anak sudah keluar, mereka karena sudah 1 bulan lebih nggak ketemu, pengen ketemu. Tapi saya masih belum keluar dari mobil karena saya ada melakukan sesuatu di situ. Saya melayani seseorang sampai dia terima Yesus. Haleluya. Dan itu karena apakah karena saya? Bukan. Karena saya mau membiarkan diri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang itu menerima Yesus. Amin. Dengan sungguh-sungguh dia menerima. Dan itu dalam perjalanan ada banyak orang. Saya ketemu orang juga banyak di jalan. Mereka berikan saya minum. Saya bilang saya nggak bisa minum. Oh kenapa Pak? Saya harus berdoa. Saya harus bersyukur kepada Tuhan saya. Dia memberi berkat dan saya mau mendoakan keluarga di tempat ini. Dan mereka orang seberang. Saya bilang permisi. Saya minta waktunya. Saya doakan. Doakan keluarga mereka selalu dengan kata penutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Apalagi yang harus kita katakan? Kalau seseorang memberikan yang terbaik bagi kita, apa yang akan kita berikan? Yang terbaik adalah memberikan Yesus. Rasul Paulus pun bilang, ya, ketika dia mengetahui kebenaran akan Tuhan, semuanya menjadi tidak berguna. Ya, apapun menjadi sampah. Ya, kepintarannya, hikmahnya, hartanya, dan semuanya. Dia bilang sampah ketika dia mengenal kebenaran Yesus. Yesus itu adalah kebenaran, jalan kebenaran, jalan lurus. Dialah Tuhan. Dan kita dengan kasih kita melihat orang lain yang belum percaya Yesus. Kita akan melihat mereka dari mata, dari pandangan Yesus bahwa mereka akan ke neraka yang kekal. Karena jalan satu-satunya hanya dari Yesus. Kalau ada hamba Tuhan bilang, ada jalan lain. Ini hamba Tuhan sesat. Menyalahi iman percayanya. Hanya satu. Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat ada beberapa teman-teman di sini yang terdaftar di Harvest Academy 65. Ya, Bapak Ibu akan diajar untuk melakukan amanat agung. Ya, dengan benar, dengan baik. Ya, nanti hari ini akan dimulai nih sore.
Dan Bapak Ibu yang sudah pernah juga kalau mau join silahkan kontak ke uh, call center Harvest Academy. Ya, sudah ada dan silahkan kalau mau join lagi teman-teman untuk refresh gitu ya, terbuka. Ya Tuhan berkati.